Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Anita Dewi. Inilah Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Lintas Ayus Pagi hari ini dengan informasi sekelompok pemotor melakukan penyerangan dan penyiraman air keras ke pemukiman warga di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas keamanan yang berjaga menyelamatkan diri setelah disiram air keras. Pemirsa, seorang pengguna bis Transjakarta menggagalkan pencurian sepeda motor di salah satu pusat perbelanjaan di Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku yang terpergok sempat menembakkan senjata api ke arah korban untuk melarikan diri. Pemirsa, pengemudi ojek online di Bekasi, Jawa Barat nekat melawan kawanan begal bersenjata tajam demi mempertahankan sepeda motor miliknya. Korban sempat terkena sabetan celurit di pundaknya. Pemirsa, seorang wanita menjadi korban penganiayaan tetangganya di Bangkalan, Jawa Timur. Aksi penganiayaan terjadi di halaman rumah korban. Pemirsa, polisi mengungkap motif di balik aksi teror bom yang menyasar 10 sekolah di wilayah hukum Polres Metro Depok, Jawa Barat. Pelaku ini seorang mahasiswa melakukan aksinya karena cinta ditolak keluarga mantan kekasihnya. Ke informasi lain pemirsa, 2 oknum anggota TNI diduga terlibat kasus pembunuhan seorang wanita di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Salah satu aktor utama pembunuhan diduga pacar korban. Pemirsa, ciptakan kondisi aman dan nyaman di musim libur Natal dan Tahun Baru. Polisi gelar tes urin dan cek kesehatan bagi pengemudi bis antar kota antar provinsi di Terminal Bis Purabaya, Surabaya. Dalam tes urin itu ditemukan 2 pengemudi bis positif narkoba. Pemirsa, sebuah bajai yang membawa seorang penumpang wanita serta kasur di atasnya tercebur ke aliran kali di Jalan Budi Mulia, Pademangan, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, sopir dan juga penumpang mengalami luka-luka ringan. Pemirsa, seorang santri asal Bandung ditemukan tewas setelah terseret arus saat berenang di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Korban yang sempat dinyatakan hilang sejak Kamis sore ditemukan tim SAR pada Jumat siang. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ratusan warga korban banjir bandang dan tanah longsor di daerah Pasilaweh, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat masih bertahan pemirsa maksud kami di tempat pengungsian. Pasalnya rumah mereka ini belum bisa ditempati karena masih sering terjadi banjir dan longsor susulan. Libur akhir pekan, Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Cisarua mengalami kemacetan panjang. Petugas pun melakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Pemirsa, PT Artaco Prima Energi, anak usaha PT MNC Energi Investment Tbk, resmi menjalin kerjasama dengan PT Kalimantan Prima Persada di iNews Tower, Jakarta Pusat. Kerjasama ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat fondasi operasional dan meningkatkan skala bisnis secara berkelanjutan. Pemirsa, perayaan Christmas Celebration MNC Group digelar hikmat di studio RCTI Plus Kebon Curug, Jakarta Barat. Acara Natal juga dibalut dalam solidaritas dalam membantu sesama dengan memberikan donasi lewat MNC Peduli bagi mereka yang membutuhkan. Pemirsa, The Iconic of the Giant Christmas Tree setinggi 33 meter hiasi mall yang berada di Jakarta Barat. Instalasi Natal ini menjadi tujuan utama para pengunjung untuk merayakan Natal bersama keluarga. Berikut laporan reporter Jessica Winoto dan juru kamera Leman. Sementara itu pemirsa, hutan menyala dongeng Nusantara dan air mancur menari di malam hari menjadi hiburan spesial di masa libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Pengunjung dimanjakan dengan pertunjukan visual berbasis cahaya dan air hingga 4 Januari 2026. Berikut laporan Camar Hainda dan juru kamera Dimas Winardi. Pemirsa, Stadion Atletico Madrid Riyadh Air Metropolitano disulap menjadi wahana es terbesar di Eropa. Wahana tersebut ini pun menjadi destinasi warga lokal maupun wisatawan untuk mengisi liburan Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, tidak hanya bersinar di atas lapangan hijau, bintang Barcelona Rafinha ini menunjukkan sisi lain di hari Natal tahun ini. Pemain asal Brazil itu pulang kampung lalu turun langsung untuk membagikan makanan dan bantuan kepada warga yang membutuhkan.
Pemirsa, aksi ekstrim dengan cara yang tidak biasa dilakukan oleh atlet speed flying asal Prancis Valentin Delac yang menyita perhatian publik. Kali ini bukan dengan perlengkapan yang biasa ia lakukan, tapi Delac ini justru terbang dengan menggunakan pakaian Santa Claus. Sementara itu, skuad Timnas Indonesia bersatu menyampaikan ucapan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Mereka menyampaikan harapan kebahagiaan, kedamaian, dan prestasi lebih baik untuk Garuda di tahun depan. Pemirsa, Natal dan Tahun Baru selalu identik dengan ornamen Santa Claus, tukar kado atau bahkan memberikan hampers kepada sanak saudara. Tapi bagaimana jika Santa Claus datang bukan dari cerobong asap, melainkan berada di atas puding? Nah, berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, mengisi liburan sekolah terdapat sebuah wahana bermain anak yang penuh petualangan yang bernuansa luar angkasa di Kota Wisata Kabupaten Bogor. Nah, di sini anak-anak bisa menjelajahi dunia imajinasi dengan konsep yang mengasyikkan. Pemirsa, seekor ular sanca sepanjang 4 meter ditemukan seorang warga di dalam kandang ayam miliknya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan ular sanca oleh warga berlangsung dramatis. Dan pemirsa, informasi tadi menutup Lintas Anyus Pagi. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.